Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan coba untuk menjelaskan mengenai materi kita pada kali ini. Fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kita adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan akar persamaan kuadrat. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan persamaan fungsi kuadrat. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan hubungan dua buah persamaan kuadrat dan pemecahan sistem persamaan kuadrat. Mahasiswa mampu menggambarkan fungsi kuadrat. Baik, referensinya sama seperti yang minggu lalu. Yang nomor 1 itu diusahakan kalau bisa ada seperti itu ya. Atau referensi yang lain juga boleh yang terkait dengan materi kita. Adapun definisi fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki p-ubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan koefisien dan C adalah suatu konstanta. Ini adalah bentuk umum daripada persamaan fungsi kuadrat. Ini persamaannya, kemudian dengan catatan bahwasanya A tidak sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat juga bisa kita tulis dalam bentuk Y X sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Dengan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Sehingga nilai Y tergantung pada nilai X dan nilai-nilai X tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai Y diperoleh dengan memasukkan nilai X ke dalam persamaan fungsi. Kemudian berikut grafik fungsi. Kalau grafik fungsi berarti kita diminta untuk menggambarkan fungsi tersebut ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Ini adalah tugas saudara minggu lalu terkait dengan fungsi. Domain adalah daerah asal, kemudian kodomain berarti daerah kawan atau daerah teman. Nah, grafik fungsi kuadrat ini akan berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut dengan istilah grafik parabola oleh beberapa kalangan. Nah, di sini saya ada contoh soal, contoh grafik fungsi. Nah, untuk grafik fungsi ini tadi ada teman saudara yang menjapri saya terkait dengan nilai ini dimasukkannya kapan. Jadi begini, ini adalah contoh grafik fungsi. Ya. Nah, ini kan persamaannya X kuadrat kurang 2X dikurang 3. Terlebih dahulu kan kita menentukan nilai X dengan memfaktorisasikan persamaan tersebut. Setelah kita faktorkan, kemudian kita akan mendapatkan masing-masing nilai X-nya. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Nah, masukkanlah nilai X itu, ya, ini kan min 1. Kalau di sini saya pakai min 1, min 2, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3, serta X sama dengan 4. Gunanya nanti untuk memperoleh atau mendapatkan koordinat kartesius untuk menggambarkan grafik fungsinya. Benar tidak seperti parabola, seperti itu. Jadi, kalau misalnya di sini saya tulis min 3 gimana Bu? Boleh, saudara boleh membuatnya dengan catatan bahwa kalau seandainya sudah terbentuk bentuk pola parabola ya sudah saudara tidak usah membuatnya terlalu banyak seperti itu. Tapi saya kembalikan nanti kepada saudara, kalau saudara mau mengambilnya dalam bentuk yang banyak juga boleh, tapi menggambarnya tentu juga akan banyak seperti itu ya. Nah, saya mau ini nanti diuraikan perkalian ketika saudara memasukkan nilai fungsi kuadrat itu ya. Jadi ini saya contohkan ya, misalkan nilai X-nya adalah min 2 yang saudara pakai. Berarti saudara tinggal masukkan ke dalam persamaan fungsi ini, min 2 kuadrat dikurang dengan 2 kali min 2 dikurang 3. Min 2 dikuadratkan 4, min 2 kali min 2
positif 4 tambah positif 4, 8, dikurang 3 sama dengan 5. Berarti pasangan X min 2 itu adalah 5 Y-nya. Berarti koordinatnya min 2,5. Ini min 1 ternyata ketika kita masukkan ke dalam persamaan hasilnya 0. 0 ketika dimasukkan ke dalam persamaan hasilnya adalah min 3 dan seterusnya. Maka ketika kita buat dalam bentuk koordinat kartesius hasilnya seperti ini. Bahwa gambarnya berbentuk seperti parabola. Tapi parabolanya melengkung ke bawah, berarti terbuka ke atas seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk kepada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu bentuk persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Bentuk baku persamaan kuadrat adalah dalam bentuk X ya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan catatan bahwa A tidak sama dengan 0. Kemudian A, B, C adalah anggota himpunan bilangan nyata. Dan ada beberapa bentuk khusus untuk persamaan kuadrat. Ada yang disebut dengan persamaan kuadrat biasa, persamaan kuadrat murni, dan persamaan kuadrat tidak lengkap. Kalau seandainya dia memiliki komponen yang lengkap, A-nya sama dengan 1 ditambah BX tambah C, berarti itu adalah persamaan kuadrat biasa. Tetapi kalau seandainya X kuadrat tambah C tambah 0, berarti B-nya yang 0, maka ini disebut dengan persamaan kuadrat murni. Ini contohnya seperti X kuadrat tambah 25. Itu merupakan persamaan kuadrat murni. Kenapa? Karena X kuadrat kurang 25 maksudnya ya, bukan tambah. Kalau ditambah hasilnya nanti ada variabel B-nya. Jadi ketika variabel B-nya bernilai 0, maka itu adalah kuadrat murni. Kemudian saat C-nya yang 0, maka itu disebut dengan kuadrat tidak lengkap. Misalnya seperti X kuadrat tambah 3X, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut akar-akar persamaan kuadrat. Nilai akar-akar persamaan kuadrat tersebut dapat kita cari dengan 3 cara, yaitu dengan faktorisasi dan melengkapi kuadrat sempurna, kemudian menggunakan rumus ABC. Nah, faktorisasi berarti saudara tinggal menguraikan nilai X1 dan X2-nya dari persamaan. Kemudian kalau melengkapi kuadrat sempurna, mungkin ini sedikit yang saya jelaskan bahwa di sini kan tertulis kemudian masing-masing suku ditambah dengan 4. Asal-muasal 4 ini dari mana? 4 ini berasal dari setengah B kuadrat. Jadi ini kan A-nya 1, B-nya 4, C-nya 1. Maka untuk kedua kemudian masing-masing suku ditambah dengan 4. 4 berasal dari setengah B yang dikuadratkan ya. Jadi setengah B kuadrat kan ini B-nya 4. Setengah B berarti 2. 2 dikuadratkan 4. Maka diperolehlah hasilnya 4. Yang mana itu? Yang ini. Ini ya. Ini 4 adalah hasil dari yang setengah B kuadrat tadi. Ini juga sama. Kalau misalkan B-nya bernilai 6, berarti setengah dari 6, 3 dikuadratkan 9. Ya, ini dia. Oke, ini untuk melengkapkan dengan kuadrat sempurna. Kemudian menggunakan rumus ABC. Rumus ini rumus yang sudah biasa juga saudara ketahui, tinggal memasukkan nilainya saja dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian B kuadrat kurang dengan 4AC itu kita sebut dengan istilah determinan, sehingga rumus ini bisa kita persingkat dengan bentuk persamaan X1, 2 sama dengan min B plus minus akar D. Ini nih, kemudian kita uraikan dari B kuadrat kurang 4AC. X12 min B plus minus akar D per 2A. Baik, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini merupakan ketentuan atau ketetapan dari persamaan dan penjumlahan akar-akar kuadrat serta perkalian akar-akar kuadrat. Saudara tinggal memasukkan saja ke dalam persamaannya. Ini kalau untuk perkalian berarti C per A, kalau untuk perselisihan atau pengurangan berarti akar 2D per 2A. Atau D-nya sama dengan A kuadrat X1 kurang X2 yang dikuadratkan. Di sini ada contoh untuk menentukan nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kita peroleh dari persamaan yang di depan atau yang sebelumnya. Ini penguraian untuk A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Sudah tinggal memasukkannya ke dalam persamaannya.
berdasarkan rumus yang di atas. Kemudian ini adalah jenis-jenis akar persamaan akar kuadrat ya. Kalau di determinannya besar dari 0 berarti dia merupakan dua akar real yang tidak sama, artinya X1 tidak sama dengan 2. Namun jika D-nya sama dengan 0 berarti akarnya kembar atau sama dan real. X1 juga tidak sama dengan 2. Namun kalau determinannya kecil dari 0 berarti kedua akar tidak real atau tidak mempunyai akar-akar yang real. Mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini tugas. Ini sudah saya ralat tadi ya, ini harusnya X kuadrat dikurang 5X kurang 6, bukan 4X ya. Jadi ini adalah 5X. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih, selamat pagi. Ingat, tugas ini diumpulkan jam 10 tepat dan di e-study, tidak diterima via email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.